Maksud al-fajr dalam ayat ini adalah fajar sodik, fajar yang sah, fajar yang jujur ya, fajar yang sebenarnya, bukan fajar kadzib, bukan fajar palsu, bukan fajar yang bohong. Dengan dalil hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la yamna'kum adzanu Bilal an sahurikum, janganlah adzan Bilal menghalangi kalian untuk makan sahur. Fa innahu yunadi bilail, sebab ia berazan pada malam hari. Fakulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta tasma'u adzana Ibnu Ummi Maktum, sehingga kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr, dia tidak azan kecuali setelah fajar subuh itu terbit. Jadi ada dua muadzin, Bilal azan pertama, Abdullah bin Ummi Maktum azan yang kedua. Jadi di sini jemaah sekalian menegaskan ayat yang sudah kita baca, makan minum itu batasnya waktu subuh maksimalnya, kemudian kita tahan sampai maghrib. Nah, adapun kebiasaan kita hanya khusus di Indonesia itu ada waktu imsak. Ini ijtihad ulama-ulama pendahulu kita di Indonesia yang latar belakangnya dulu pernah diambil dari hadis yang sahih riwayat Bukhari. Ini latar belakang sebab ada istilah imsak walaupun tidak secara harfiah. Hadis ini menyebutkan cerita dari Anas bin Malik. Ketika saat itu Zaid bin Thabit menceritakan pernah sahur bersama Rasulullah SAW, sahur bersama dengan Nabi. Kemudian Nabi berhenti makan sahur dan jeda sejenak sampai azan subuh. Maka Anas bin Malik bertanya, wahai Zaid, berapa jeda lama antara berhentinya makan sahur Nabi dengan azan subuh? Maka Zaid mengatakan kurang lebih sepanjang waktunya 50 ayat Al-Quran dibaca. Tidak ada, ya mungkin saat itu belum ada secara khusus jam, menitnya atau detiknya, tidak seperti secanggih sekarang ya. Jadi waktunya kurang lebih 50 ayat dibaca. 50 ayat yang tidak pendek, tidak panjang juga ya, sedengan lah ya. Ya kurang lebih kemudian disimpulkan oleh para ulama kita di Indonesia dulu ini menjadi kurang lebih 10 menit batas antara imsak, cut off-nya kita makan minum dan jima itu dengan azan subuh itu kurang lebih 10 menitan itu. Ini satu poinnya ya. Yang kedua, dalam kitab Al-Iqna karangan Imam Mawardi disebutkan kata-kata imsak ini juga jadi referensi. Jadi beliau menganjurkan ada imsak, menahan sebelum subuh, ditahan dari makan minum, dan setelah azan maghrib jangan langsung, tapi dikasih jeda waktu supaya untuk ihtiyat tadi, mengamankan, berjaga-jaga. Jadi ini untuk berjaga-jaga yang kemudian kita juga mengadopsi dulu ada di Mesir ya. Ini juga imsak ini diambilkan dari sana. Dulu di Mesir pernah disebutkan istilah imsak ini sekitar tahun 1200-an Hijriah. Itu ada istilah kemudian diadopsi sampai ke kita ya. Sesuai dengan kondisi saat ini untuk kita berjaga-jaga, karena kalau sampai kebablasan nanti lupa akhirnya masuk azan subuh. Tapi ke dalam kondisi tertentu bagi orang yang ini harus kita kasih edukasi ya. Imsak itu bukan larangan total. Artinya kalau orang itu baru terbangun setelah ada imsak yang ada di speaker itu baru bangun, maka dia harus paham masih boleh. Jangan sampai karena dia mengatakan atau berpendapat tidak boleh akhirnya nggak sahur. Masih boleh makan minum. Ya, inilah sahur, yang mana sahur ini adalah yang membedakan antara kita dengan umat-umat sebelumnya.